Alhamdulillah. Gimana kabar anak-anak? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk ketua kelas Hakim untuk memimpin Pak. Sama dikabulkan dengan masalah. Oke, alhamdulillah semuanya sudah sehat semua dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Untuk mengetahui pada hari ini yang hadir siapa saja, izinkan Bapak untuk mengabsen terlebih dahulu. Dimas, Hadir, Pak. Noval, Hadir, Pak. Ojan, Hadir, Pak. apakah ada yang izin? Sakit? Semuanya sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan pada pelajaran pendidikan agama Islam yang minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang toleransi. Oke. Pasti anak-anak sudah mengerti tentang toleransi. Ada satu orang, saya minta satu orang untuk mengulang kembali pembelajaran pada minggu kemarin tentang toleransi. Boleh pagi? Toleransi itu artinya kita memberikan kebebasan buat orang untuk berpendapat berbeda. Gitu. Oke, baik. Ada lagi yang mau berpendapat atau menyimpulkan pembelajaran minggu kemarin? Ya, Pak. Boleh? Toleransi itu sesuai dengan aturan yang kemarin Bapak bahas, yaitu macam waswas atau yang tengah-tengah, Pak. Itu toleransi. Oke, baik. Jadi betul yang dikatakan oleh teman-teman kalian, toleransi itu adalah tempat di mana kita harus menghormati perbedaan entah itu agama, suku, perbedaan bahasa dan juga ras tertentu. Oke, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian akidah Islam dasar-dasarnya saja. Tujuan kita mempelajari ini yaitu bagaimana atau sampai mana kita mengerti tentang pengertian akidah Islam. Karena akidah itu adalah salah satu materi atau pembahasan yang sangat penting untuk dibahas ketika kita beragama, apalagi kita beragama Islam. Oke, lanjut saja. Pengertian akidah Islam. Namun sebelum masuk dalam materi, saya ingin melontarkan pertanyaan. Ada nggak sih seorang muslim atau muslimah yang belum bisa mencerminkan akidah? Satu orang. Ada nggak? Ya, Pak. Dia ada. Yang tidak mencerminkan akidah itu banyak orang yang tidak sholat, Pak. Dari Islam. Coba. Banyak nomornya. Oke, baik. Betul banget apa yang dikatakan anak lokal. Masih banyak umat muslim yang tidak mengerjakan sholatnya. Karena apa? Karena mereka belum tentu mengerti apa yang dimaksud dasar akidah, keyakinan di dalam mereka. Oke, maka dari itu kita harus belajar. Pertama, pengertian akidah Islam. Akidah secara bahasa yaitu ikatan atau perjanjian atau keyakinan yang sering kita pahami dengan dasar akidah itu adalah keyakinan. Yang kita belajar itu satu saja dulu, keyakinan kepada Allah Ta'ala. Ada satu istilah yang dikatakan oleh ulama, ma'afada alaihi qalbi wa dhamir. Sesuatu yang terikat kepada hatinya, hati dan hati nurani. Ini yang dimaksud ketika kita meyakini sesuatu, yaitu Allah, kita secara tidak langsung akan terikat dengan hukum-hukum Allah. Karena kita meyakini adanya Allah. Paham? Yang dimaksud buat dhamir, qalbi udah tahu, adalah
Hati. Dhamir itu apa? Ada yang tahu sebelumnya dhamir itu apa? Oke, kalau lo tahu, dhamir itu adalah sama seperti qalbi artinya. Artinya hati. Tapi yang dimaksud hatinya itu bukan hati yang organ. Ya, bukan organ, betul. Betul, Bapak. Dhamir itu adalah hati yang bisa menentukan baik atau buruknya ketika kita melakukan sesuatu. Jadi ketika kita sudah terikat, sudah pasti hati kita meyakini dan melakukan apa yang sesuatu yang benar dan menjauhkan buruk. Paham? Oke. Kita bahas lebih panjang lagi. Aqadah. Ma makna aqadah? Yang dimaksud aqadah itu ikatan. Sekarang aqadah itu artinya ikatan. Ketika kita seorang muslim harus mempunyai yang namanya aqadah. Apa? Ikatan. Ikatannya kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Lanjut. Ketika kita sudah mengikat hati kita kepada Allah Ta'ala, pasti ada yang namanya perjanjian. Tahu syahadat? Tahu. Itu atau bersaksi. Kita yakin, bersaksi, berjanji bahwa Allah itu satu dan Nabi Muhammad itu utusan dari Allah Ta'ala. Terus yang mulai keyakinan. Ketika kita sudah mengikat hati kita, terus berjanji dengan hukum-hukum Allah, maka kita secara tidak langsung itu meyakini semuanya. Oke. Jadi mempelajari akidah Islam itu sangat penting bagi kehidupan seorang umat muslim. Karena kenapa? Akidah itu adalah dasar ilmu-ilmu untuk meyakini bahwa kita itu beragama. Coba fikih. Salah satu fikih yang sering kita bahas apa? Sholat. Kalau sholat tanpa ada yang namanya keyakinan bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan gimana fikih sholat? Fikih nih. Kita tahu pelajaran fikih. Kita tahu sholat, kita mempelajari doa-doa dalam sholat, kita mempelajari bacaan-bacaan di dalam sholat. Tapi di hati kita tuh nggak ada, di hati kita nggak terikat kepada Allah, di hati kita nggak ada perjanjian kepada sama Allah. Terus di hati kita nggak ada namanya keyakinan sama, nggak ada keyakinan kepada Allah Taala. Gimana tuh caranya? Sholat, tujuan sholat betul, mendekatkan diri pada Allah. Itu sholat. Di hati kita nggak ada Allah, nggak ada meyakini Allah. Gak ada terikatan kepada Allah, gak ada perjanjian kepada Allah. Gimana tuh? Kosong. Jadi gunanya akidah dalam mempelajari seluruh ilmu agama, khususnya agama Islam, itu adalah dasar pokoknya dari semua ilmu. Dari kata pondasi dasarnya. Bangunan tanpa pondasi dasarnya gimana tuh? Oke, Bapak akan membuat kelompok, 2 kelompok saja. Kelompok pertama itu dari nopal kaki ke belakang, terus dengan kaki belakang. Oke, baik. Kelompok itu ngapain? Bapak akan kasih pertanyaan yang akan didiskusikan oleh kalian semua. Kelompok 1 dan kelompok 2 soalnya sama, tapi berargumen tentang pendapat masing-masing. Paham? Ini adalah pertanyaan yang akan kalian diskusikan kelompok 1 dan kelompok 2. Pertanyaannya itu adalah, menurut pendapat kalian, masih adakah dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim yang masih belum mencerminkan perilaku berakidah Islam? Ngerti? Oke. Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusikan. Silakan. Gimana lagi? Ada tambahan bagi diskusi yang Gimana Anda? Sudah? Menurut pendapat kalian, gimana pendapat kalian tentang ada seorang yang menjalani kehidupan masing-masing tapi nggak biasanya ada
akidah yang nggak ada keyakinan di dalamnya. Oke, baik, cukup. Baik, apakah sudah selesai diskusinya? Oke. Untuk pertama yang memberikan pendapatnya dari kelompok pertama siapa yang mau? Oke, Dimas, silakan. Ya Pak, jadi diri Pak. Oke, nanti saya Dimas, kelompok 1. Jadi biasanya ada Pak di dekat rumah saya, dia tuh perempuan pakai hijab, nah tertutup banget gitu. Tapi ternyata di Instagram atau di yang lainnya malah terbuka gitu. Begitu kan segala macam gitu Pak. Kalau itu ntar mungkin saya kasih linknya deh Pak. Gitu. Buat contoh. Berarti di sekitar rumah Dimas ini ada seseorang perempuan yang hanya di depan saja. Iya. Oke, baik. Terima kasih Dimas. Kita menunggu kelompok 1. Selanjutnya boleh kelompok 2. Jadi kemarin saya, nama saya Fakih. Saya di kemarin melihat sebuah teman saya, dia paginya sholat juga langsung pakai isya, tapi malam party Pak. Itu mencerminkan dia sama dia belum berakhir Islam. Karena apa? Karena dia itu melaksanakan maksiat malam hari, siangnya dia taat. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan hasil diskusinya. Oke, sekarang apresiasi untuk diri kita semua. Oke, dari semua pendapat dari kelompok 1 dan juga kelompok 2 berbobot sekali kan hasil diskusinya. Yang satu tentang bagaimana perempuan memakai hijab dengan keyakinan apa tujuan yang berhijab karena hanya sesuatu, dan yang satu lagi tentang orang yang selalu sholat namun dia masih melakukan maksiat di malam hari. Oke, dari kelompok 1. Kelompok 1. Sekarang kelompok 1 berargumen tentang pendapatnya Fakih. Bagaimana cara mengurangi orang-orang seperti ini? Oke, baik. Sekarang mulai kelompok 1. Gimana tanggapan kelompok 1 kepada hasil diskusinya? Ya, tadi ya dari Mas Fakih dia bilang dia sholat 5 waktu tapi masih tidak jalan. Ini kemungkinan sih dari lingkungannya Pak ya. Dia lingkungannya mungkin itu tempatnya. Nah, tapi di sisi lain mungkin orang tuanya support dia juga, kayak mungkin dari itu dibuat sholat. Jadi orang tua positif tapi lingkungannya enggak. Jadi ini pertolongan cuma dari dia sendiri Pak, yang bisa menolong dia buat akidahnya gitu. Tapi gimana? Dia sholat tetap jalan, tapi maksiat juga jalan. Jadi pertolongan juga dari dia Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Jadi benar banget apa yang dibilang sama Anggi. Benar, seseorang yang seperti itu salah satunya merubah sikap dirinya sendiri. Karena ketika mereka pengen berubah atau kita pengen berubah, kita harus berusaha juga. Apa namanya itu? Iya. Boleh? Kelompok 2 menanggapi? Menanggapi hasil diskusi kelompok 1? Yang menurut saya dari kelompok 1 itu merupakan sebuah pilihan dari seorang wanita tersebut. Dia mau berhijab apa enggak, itu pilihan dari dia sendiri. Tapi untuk pertanggungjawabannya itu juga dari dia sendiri. Oke, baik. Oke, dari semua pendapat kelompok 1 maupun kelompok 2 itu adalah studi kasus yang benar ada di kehidupan kita. Bahkan di samping-samping orang kita itu belum melakukan itu. Tapi pertama, tentang diskusi, tentang pendapat diskusi dan ditanggapi oleh Adnan. Sebenarnya ketika seseorang ini sekaligus dengan jawaban pendapat tadi pakai juga lagi. Yang tadi saya sudah jelaskan. Orang seperti itu berarti tandanya mereka tidak mendalami dasar-dasar akidah Islam, karena mereka menjalani itu semua bukan karena Allah Ta'ala. Sholat dengan 5 waktu tapi di malam hari dia tetap party, tetap ke diskotik, itu melakukan maksiat. Berarti dia tidak meyakini, dia tidak berjanji, dan juga dia tidak terikat kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu dia itu masih melakukan maksiat. Kalau misalkan hijab, karena hijab itu sesuatu kewajiban bagi seorang muslimah. Baik, itu ingat kewajiban, bukan karena orang itu mau pakai, mau enggak, bukan hal karena. Oke, baik. Sekarang alhamdulillah sudah di akhir pembelajaran. Maka dari itu Bapak akan mengevaluasi atau merefleksi kalian. Apakah kalian benar-benar mengerti tentang apa materi yang Bapak sampaikan atau tidak?
Bapak, coba. Kenapa sih akidah itu harus dipelajari oleh seorang muslim? Karena itu adalah sebuah bagian dari fondasi dalam beragama Pak. Jika seorang fondasinya kuat, maka kuat juga agamanya. Oke, habis tepuk tangan untuk Bapak. Betul banget. Kita itu harus membuat fondasi yang kuat dan kokoh untuk pendirian akidah kita. Oke, baik, pada kali ini Bapak akan menyimpulkan bagaimana tentang akidah. Akidah itu adalah keyakinan atau keterikatan dan perjanjian kita kepada Allah Ta'ala supaya fondasi dalam beragama kita harus kuat. Adalah akidah Islam atau dasar-dasar akidah. Mungkin pada kali ini singkat saja. Untuk kedepannya kalian harus istiqomah, karena kalau misalkan istiqomah itu melebihi dari 1000 karomah. Tapi mendapatkan karomah itu harus menjalani istiqomah. Mungkin itu aja pembelajaran pada hari ini. Mungkin untuk menutup pada pembelajaran hari ini akan berdoa. Mari kita tutup dan bersama darah.